Halo, kali ini di dalam Aljabar Linear Elementer kita akan membahas mengenai basis dan dimensi. Pada bagian ini, tujuan utama dari bagian ini adalah untuk membuat arti intuitif dari dimensi menjadi lebih tepat. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah sistem koordinat bukan siku-siku. Biasanya kita menggambarkan suatu koordinat A, B dengan memproyeksikannya ke dalam suatu sumbu koordinat yang saling tegak lurus. Misalnya titik P pada gambar A ini. Jadi di situ X dan Y-nya itu saling tegak lurus. Akan tetapi walaupun bukan hal yang umum, kita bisa menggambarkannya di dalam bentuk yang lain. Suatu koordinat titik P dalam A, B bisa juga kita gambarkan di dalam bentuk seperti ini, di mana dia bukan siku-siku. Di sini, dua garis sejajar sebarang dapat digunakan untuk menentukan suatu sistem koordinat pada bidang. Seperti halnya pada dua dimensi, kita juga bisa melakukan hal tersebut di dalam tiga dimensi. Seperti di dalam gambar yang ketiga ini. Kalian perhatikan. Nah, jadi di sini tujuan kita adalah memperluas konsep sistem koordinat untuk ruang vektor umum. Kita bisa menggambarkan vektor OP dengan bentuk seperti ini. Dan ditulis di dalam kombinasi linier seperti ini. Demikian pula dengan yang berada di dalam tiga dimensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem koordinat bisa digambarkan di dalam bentuk lain. Vektor-vektor yang menentukan suatu sistem koordinat kita sebut dengan vektor basis untuk sistem tersebut. Untuk kita bisa menentukan kita mau bikin koordinat yang seperti apa, itu berdasarkan vektor-vektor yang menentukan sistem tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan skala pengukuran. Misalkan kalian mau menggambar sesuatu di dalam grafik. Biasanya pasti akan berusaha menggunakan skala yang sama antara satu sumbu dengan sumbu yang lainnya. Jadi misalnya yang satu menggunakan skala 5, 10, 15, 20. Nah yang satunya sama juga 5, 10, 15, 20. Akan tetapi bagaimana kalau kalian diperhadapkan pada masalah seperti ini? Sumbu yang satunya itu memerlukan angka integer sampai 10. Nah yang satunya itu sampai 10.000. Coba kalian bayangkan bagaimana jika kalian menggunakan kertas. Pasti akan tidak efisien di dalam menggunakannya. Dengan kata lain, hal itu tidak selalu praktis atau sesuai. Skala yang tidak sama atau skala di mana titik-titik integralnya berjarak kurang atau lebih dari satu satuan mungkin dibutuhkan, ya kan? Agar bisa efisien. Sekarang coba perhatikan, ketika suatu sistem koordinat ditentukan oleh suatu himpunan vektor-vektor basis, maka panjang dari vektor-vektor tersebut bersesuaian dengan jarak antara titik-titik integer yang berurutan pada sumbu-sumbu koordinat. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh gambar ini. 5.4.3. Untuk bagian yang A, dia di situ skalanya sama. Kemudian sumbu koordinatnya saling tegak lurus.
Yang B skala tidak sama. Sumbu koordinat saling tegak lurus. Nah yang C skalanya sama. Sumbu koordinat miring. Sedangkan yang D skala tidak sama, kemudian sumbu koordinatnya miring. Jadi kadangkala diperlukan hal-hal yang seperti ini di dalam kita mau menyelesaikan permasalahan. Jadi di sini arah dari vektor-vektor basislah dia menentukan arah positif dari sumbu-sumbu koordinat dan panjang dari vektor basislah yang menentukan skala pengukuran. Apa itu basis? Coba perhatikan definisi berikut. Jadi jika V adalah suatu ruang vektor sebarang dan S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor pada V, maka S disebut basis untuk V jika dua syarat berikut berlaku. S bebas linear dan S merentang V atau S span V. Jadi kita mau lihat apakah dia basis, bisa disebut basis, kita buktikan dulu. Dia bebas linear dan dia merentang. Kalau kedua hal ini terpenuhi, maka kita bisa katakan dia sebagai suatu basis. Nah, basis ini adalah suatu generalisasi dari ruang vektor untuk suatu sistem koordinat pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Teorema berikut itu menunjukkan keunikan representasi basis atau ketunggalan dari representasi basis. Jadi jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah suatu basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor V pada V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan seperti ini. Dengan tepat berapa cara? Satu cara saja. Tidak lebih, tidak kurang. Atau bersifat tunggal. Selanjutnya kita akan melihat koordinat-koordinat relatif terhadap suatu basis. Jika S sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn adalah basis untuk ruang vektor V dan V-nya sama dengan ini adalah pernyataan untuk suatu vektor V dalam bentuk basis. Maka skalar C1, C2 sampai Cn disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor koordinat V relatif terhadap S dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat basis standar untuk R3 di dalam contoh 1. Dari contoh pada bagian sebelumnya, contoh 3, kita sudah belajar bahwa S sama dengan himpunan I, J, dan K itu adalah suatu himpunan bebas linear pada R3. Himpunan ini dia juga kita bisa nyatakan di dalam bentuk seperti ini sehingga kita bisa nyatakan bahwa dia merentang untuk R3. Karena hal itu terjadi, maka S adalah basis untuk R3 dan disebut juga basis standar untuk R3. Kemudian karena koordinat-koordinat V relatif terhadap basis standar dengan koordinatnya adalah A, B, dan C, maka kita bisa tuliskan di dalam bentuk seperti ini. Dengan VS sama dengan V. Contoh ini merupakan bentuk khusus dari contoh 2. Contoh 2 itu lebih umum lagi, dia di Rn di sini. Kita bisa membuktikan bahwa S sama dengan S1, E2 dan seterusnya sampai N itu adalah himpunan bebas linear pada Rn. Nah, selanjutnya kita pun dapat menuliskan dia di dalam bentuk seperti ini. Atau dengan kata lain dia merentang untuk Rn. Vs di sini sama dengan V.
Coba kalian perhatikan, sama bukan? Contoh 3, di sini kita akan memperlihatkan bahwa himpunan vektor adalah suatu basis. Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa himpunan S adalah basis untuk R3? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa untuk vektor sebarang B itu dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear. Nah, dengan melakukan substitusi V1, V2, dan V3 kita bisa memperoleh hasil ini. Dan dengan melakukan penyetaraan komponen-komponen yang bersesuaian, nanti kita mendapatkan ini. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa S itu merentang R3, kita harus menunjukkan bahwa sistem yang ini itu memiliki satu solusi untuk setiap pilihan dari B. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa dia bebas linear, kita harus menunjukkan satu-satunya solusi dari bentuk ini adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Kita bawa dia di dalam bentuk seperti ini. Sekarang, berdasarkan teorema 4.3.4, kita dapat membuktikan bahwa S itu bebas linear dan merentang R3 dengan menunjukkan bahwa matriks koefisiennya memiliki determinan tak 0. Nah, nanti kita akan menemukan, setelah kita cari, nanti kita akan menemukan bahwa determinannya adalah negatif 1. Nah, dengan demikian, kalau dia sudah terbukti bebas linear, sudah terbukti merentang di R3, maka dia adalah basis untuk R3. Contoh 4, di dalam contoh 4 ini kita akan merepresentasikan suatu vektor dengan menggunakan dua basis. Jadi di sini diketahui S sama dengan ini. Kemudian kita akan menentukan vektor koordinat dari V sama dengan 5,-1,9 dalam S. Kemudian kita akan menentukan vektor V pada R3 yang vektor koordinatnya dalam basis S adalah Vs sama dengan negatif 1,3,2. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui bentuk ini. Dengan melakukan substitusi terhadap nilai-nilai yang sudah kita ketahui, baik V, V1, V2, dan V3, kita akan memperoleh bentuk ini. Kemudian kita setarakan komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, nanti kita akan memperoleh bentuk yang ini. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya. C1 sama dengan berapa, C2 sama dengan berapa, serta C3 sama dengan berapa. Kalian bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menentukan setiap nilai tersebut, C1, C2 maupun C3. Nah, kita akan peroleh Vs-nya sama dengan ini. Untuk B, kita menggunakan definisi dari vektor koordinat. Nah, kita akan peroleh bentuk ini. Di sini ada beberapa contoh yang lain dan saya harap kalian untuk mempelajari contoh-contoh tersebut. Selanjutnya, coba diperhatikan definisi berikut. Suatu ruang vektor tak 0 V disebut berdimensi terhingga jika terdiri dari himpunan terhingga vektor-vektor yang membentuk suatu basis. Jika tidak terdapat himpunan semacam ini, V disebut berdimensi tak terhingga. Selain itu, kita akan menganggap ruang vektor 0 sebagai berdimensi terhingga. Sekarang diperhatikan ya, apabila dia seperti ini, maka dia terhingga. Kalau sebaliknya, dia tak terhingga. Berikut adalah beberapa ruang berdimensi tak terhingga dan terhingga. Beberapa teorema berikut itu akan memberikan kunci dari konsep dimensi. Yang pertama, misalkan V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga, V1, V2, sampai Vn adalah basis sebarang. Jika suatu himpunan memiliki vektor lebih dari n, maka himpunan tersebut bersifat tidak bebas linear. Nah, kalau vektornya kurang dari n,
dia tidak merentang V. Jadi perhatikan kalau lebih apa yang terjadi, kemudian kalau kurang apa yang terjadi. Teorema selanjutnya, semua basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga memiliki jumlah vektor yang sama. Berikut adalah definisi dari dimensi. Dimensi dari ruang vektor V yang berdimensi terhingga dinotasikan dengan dim V. Didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada suatu basis untuk V. Nah, di sini kita mendefinisikan ruang vektor 0 sebagai berdimensi 0. Contoh 9 itu dimensi dari beberapa ruang vektor. Kalau Rn, n. Kalau R2, tentu 2. Pn, n plus 1. Dalam hal ini polinomial. M, n. Mn untuk dimensinya. Contoh 10, kita mau menentukan dimensi dari ruang solusi. Tentunya kita harus tahu solusi dari sistem yang ini seperti apa. Nanti kita akan menemukan bahwa solusinya adalah ini. Dan kita bawa ke dalam bentuk seperti ini. Nanti kita akan menemukan vektor-vektor V1 dan V2. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa dia berdimensi 2. Berikut adalah beberapa teorema dasar yang berkaitan dengan bebas linier, basis, serta dimensi. Teorema tersebut akan sangat kalian perlukan untuk memahami ruang-ruang vektor. Yang pertama adalah teorema plus minus. Kemudian ada teorema ini yang mengkaitkan antara ruang vektor berdimensi n dengan basis merentang serta bebas linier. Selanjutnya teorema berikut yang menunjukkan bahwa untuk suatu ruang vektor V yang berdimensi terhingga serta kaitannya dengan himpunan yang merentang serta himpunan yang bebas linier. Kemudian teorema 5.4.7 yang mengatakan bahwa jika W adalah suatu subruang dari suatu ruang vektor V yang berdimensi terhingga, maka hal ini berlaku. Saya berharap kalian mempelajari teorema tersebut serta buktinya, karena itu akan sangat membantu kalian di dalam menyelesaikan permasalahan menyangkut kombinasi linier, bebas linier, basis, serta dimensi. Demikian untuk perjumpaan kita saat ini, dan saya berharap kalian untuk mempelajari setiap bagian di dalam aljabar linier elementer dengan baik. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.